Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita akan bercerita kerajaan-kerajaan di Pulau Kalimantan. Referensi yang kita pakai masih buku Nusantara dalam catatan Tionghoa. Sekarang kita akan membicarakan Puni atau Pantai Barat Kalimantan yang tercatat dalam sejarah dinasti Song yang berkuasa dari tahun 960 Masehi sampai 1279 Masehi. Negara ini terletak di Laut Barat Daya. Jaraknya dari Jawa 45 hari, dari Sanbozai atau Palembang 40 hari, dan dari Champa 30 hari. Jarak pelayaran ini jika anginnya mendukung. Di sana terdapat sebuah kota yang dinding-dindingnya terbuat dari papan. Kota ini berpenduduk lebih dari 10.000 jiwa, serta menguasai 14 tempat lainnya. Rumah tempat tinggal raja memiliki atap daun palem, sedangkan tempat tinggal penduduk memiliki atap rumput. Orang-orang di sekitar raja adalah para menteri. Raja duduk di atas dipan yang dibuat dari anyaman tali. Jika bepergian, raja duduk di atas selembar kain yang lebar atau hemok atau kantong tidur yang dibawa oleh beberapa orang. Jika bertempur, mereka membawa pedang dan mengenakan baju pelindung untuk melindungi dada dan punggung mereka. Baju ini berbentuk tabung panjang dan dibuat dari tembaga yang dicetak. Negara ini tidak memiliki barlei, tetapi memiliki rami dan padi. Mereka memelihara kambing, unggas, dan ikan. Di sini tidak ada ulat sutra. Sebagai gantinya, mereka menggunakan kapas yang ditenun menjadi kain. Mereka meminum arak yang dibuat dari pohon kelapa. Sebagai hadiah perkawinan, pertama-tama mereka mengirim arak pohon kelapa. Kemudian mengirim buah pinang dan dilanjutkan dengan cincin. Hadiah terakhir berupa sejumlah kain katun, emas, atau perak. Pemberian ini mengakhiri upacara perkawinan. Jika ada yang meninggal, mereka membawa jenazah itu ke hutan dengan menggunakan peti mati dan semacam kereta. Jenazah ini kemudian ditinggalkan di sana. Pada bulan kedua, mereka memulai bercocok tanam. Sebelumnya, mereka memberikan kurban bagi leluhur dan melakukannya selama 7 tahun. Hari ke-7 bulan ke-12 adalah tahun baru mereka. Iklimnya panas serta banyak angin dan hujan. Jika penduduk negara ini mengadakan pesta, mereka membuat musik dengan memukul genderang, meniup seruling, memukul kecer. Mereka juga bernyanyi dan menari. Mereka tidak memiliki peralatan memasak, tetapi menggunakan bambu dan daun palem untuk memasak serta menyajikan makanan. Setelah selesai makan, mereka hanya perlu membuangnya. Sebelumnya, mereka belum pernah pergi ke Tiongkok. Karena itu, tidak pernah disebutkan dalam sejarah. Pada tahun 977 Masehi, raja mereka yang bernama Hyang Ta mengirim 3 orang utusan. Mereka membawa upeti berupa 1 kati kamper dalam potongan besar, 8 kati kamper kelas 2, 11 kati kamper kelas 3, 20 kati kamper butiran kecil, serta 20 kati kamper kualitas terendah.
1 kati sama dengan 20 tahil berat Tiongkok atau sekitar 0,8 kilogram. Mereka juga membawa 5 batang kayu kamper, 100 tempurung penyu, 3 nampan kayu cendana, dan 6 gading gajah. Barang-barang dipersembahkan dengan disertai kata-kata berikut. Semoga Kaisar hidup 10.000 tahun dan Sri Baginda tidak menolak keramahan sederhana negara kami yang kecil ini. Sepucuk surat dimasukkan ke dalam beberapa kantung kecil yang disegel. Surat ini tidak ditulis di atas kertas Tiongkok, tetapi di atas media seperti kulit kayu yang sangat tipis. Media ini mengkilat, berwarna kehijauan. Panjangnya beberapa meter dan lebarnya sekitar 3 cm. Media ini kemudian digulung begitu rapat sehingga bisa digenggam. Aksara yang digunakan begitu kecil dan harus dibaca secara horizontal. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa, surat ini berisi, Raja Buni yang bernama Hyang Ta menempatkan diri di hadapan Duli Sri Baginda Kaisar dan berharap Kaisar hidup 10.000 tahun. Sekarang hamba mengirimkan para utusan untuk membawa upeti. Hamba sudah tahu sebelumnya bahwa ada seorang kaisar, tetapi hamba tidak memiliki cara untuk berkomunikasi. Baru-baru ini, seorang pedagang bernama Pu Luxie datang menggunakan kapal di muara sungai. Hamba mengirimkan seorang untuk mengundangnya ke istana hamba. Kemudian, dia mengatakan bahwa dia datang dari Tiongkok. Penduduk negara hamba sangat gembira mendengarnya dan mempersiapkan sebuah kapal serta meminta orang asing itu untuk menunjukkan jalan ke istana. Para utusan yang hamba kirim hanya ingin bertemu dengan Sri Baginda dalam kedamaian dan hamba ingin mengirim orang yang membawa upeti setiap hari. Tetapi jika hamba melakukannya, kapal-kapal hamba kadangkala mungkin akan terdampar di Champa. Karena itu, hamba berharap Sri Baginda akan mengirimkan sebuah maklumat ke negara itu yang menyatakan bahwa jika sebuah kapal Hyang Ta tiba di sana, kapal itu tidak boleh ditahan. Negara hamba tidak memiliki barang-barang lain, dan hamba berharap Sri Baginda tidak marah terhadap hamba. Inilah isi suratnya. Kaisar memerintahkan agar para utusan ini dapat menginap di aula tamu negara. Selanjutnya, mereka dipulangkan dengan membawa hadiah. Pada bulan kedua tahun 1082 Masehi, raja mereka, Sri Maja, sekali lagi mengirimkan utusan untuk membawa upeti berupa produk negaranya. Utusan ini meminta izin untuk mampir di Quanzhou dalam perjalanan pulang. Permintaan ini disetujui. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan melihat catatan sejarah dinasti Ming mengenai Buni atau Kalimantan Barat.